Hei kakak. Kakak, ayah. Apakah kakak datang untuk menjemput Yang pulang? Aku datang untuk mencari Master Yunhua. Pendeta Tao Yunhua. Dia adalah guruku. Dia pergi keluar pagi ini. Lalu kapan dia akan kembali? Dia bilang sepertinya hari ini ada orang yang berjodoh denganku. Dia baru akan kembali setelah orang yang berjodoh itu membawaku pulang. Hihi, aku tidak akan memberitahu kakak ini. Karena aku makannya terlalu banyak, makanya guru ingin mengusirku. Kakak Matahari, bolehkah aku ikut pulang bersamamu? Aku tidak akan membawamu pulang. Kakak, apakah kamu tidak menyukai Yang? Yang ini anak yang sangat penurut, berani tidur sendirian, dan juga bisa memakai baju sendiri. Guru bilang aku terlahir dengan takdir pembawa rezeki. Aku akan membawakan banyak sekali uang untuk kakak. Dasar gendut. Baiklah Pingan, kakak, kalau kamu tidak suka Yang bilang saja tidak apa-apa. Apa-apaan sih? Lihat kau hampir membuat anak ini menangis. Apakah namamu Yang? Dia tidak mau membawamu pergi. Kalau begitu apakah kamu mau ikut bersama kakak? Benarkah mau? Pergi bereskan barang-barangmu dulu, tunggu sebentar ya. Kenapa kau galak sekali sih? Apa kau lupa apa yang dikatakan pendeta Tao Yunhua kepada kita? Tidak mungkin dia. Susu kecil punya tanda lahir di lehernya. Lagi pula dia itu pendeta Tao Wuhang. Tidak mungkin dia menyuruh kita membawanya pergi tanpa alasan. Kalaupun dia bukan susu kecil, paling tidak aku akan membawanya pulang untuk dijadikan adik. Hei, tunggu sebentar. Ini adalah rambut anak perempuan itu. Tolong bawa ini dan lakukan tes DNA ya. Sudah bertahun-tahun dan aku masih tidak tahu. Kata-kata ini sama sekali tidak pernah ada yang cocok. Limo, aku tidak merasa kalau ini adalah. kakak tampan sekali. Kakak, aku sudah siap. Ayo kita pergi. Ayo sini kakak gendong. Kakak, lebih baik aku jalan sendiri saja. Barang bawaanku terlalu banyak. Kalau barang cuma segini, kakak bisa bawa 100 pakai satu tangan, sini berikan. Oh begitu ya. Limo, soal barang anak-anak aku sangat mengerti. Kalau lemas ya lemas saja, tidak usah sok kuat. Bang, coba saja sini kalau berani. Kalau kamu bisa mengangkatnya sedikit saja, aku akan memanggilmu ayah seumur hidupku. Kamu sendiri yang bilang begitu ya. Ayo kita mulai. Aduh berat sekali. Ya ampun Kak Tai, yang tidak apa-apa kok. Biar aku bawa sendiri saja. Ayo kita pergi. Tuan muda Nyonya Besar baru saja jatuh pingsan. Coba lihat ini. Kalian bengong apa lagi, cepat pergi sana. Sana cepat pergi. Ini anak siapa? Lemparkan saja ke kakek itu. Kakak jangan bikin masalah di sini. Nenek ini tiba-tiba terkena serangan jantung. Kalau tidak segera minum obat kondisinya bisa sangat gawat. Hei, kamu jangan ikut campur. Hah. Dan kamu juga sudah dibilangi jangan kirim pesan sembarangan. Kalau sampai terjadi apa-apa pada nenek hari ini. Istriku, syukurlah kau sudah sadar. Aneh sekali kondisi tubuh Nyonya Besar ini. Jauh lebih baik dibandingkan saat pemeriksaan terakhir. Apakah beliau minum obat khusus? Sepertinya tidak, belakangan ini Nyonya Besar hanya makan. Dia baru saja memberi nenek sebuah pil hitam kecil. Lalu nenek langsung terbangun. Oh, aku baru ingat tadi penyakitku kambuh. Siapa yang menyuapkan pil kecil ini kepadaku? Jantungku jadi tidak terasa sesak sama sekali. Oh, ternyata kamu ya. Ayo cepat kemari. Kemarilah nak. Aduh, penolongku. Kamu sudah menyelamatkan nyawa nenek lo. Hahaha nenek. Yang sudah lapar. Yang dan Kak Su Chen, cepatlah pergi makan. Kalian boleh makan apa saja sesuka hati. Cepatlah pergi. Asyik. Wah, kamu makan banyak sekali. Kata nenek aku bebas makan apa saja. Tapi kakak tampan sebal karena porsi makanku terlalu banyak. Kalau begitu aku tidak mau makan lagi deh. Kakak tampan jangan buang aku ya.
Aku bukannya melarangmu makan. Aku cuma takut perutmu kembung kalau kebanyakan makan. Wah, porsi makannya lumayan banyak juga ya. Permisi, kalau mau bayar bagaimana ya? Kartuku habis dicuri. Tadi pas mau pergi beli ponsel. Alah, jangan cari-cari alasan deh. Kalian sengaja kemari buat bikin onar dan makan gratis kan? Bukan begitu. Bos, aku benar-benar kecopetan, coba saja lihat. Bos, bagaimana kalau begini saja? Kami pulang dulu ke rumah untuk ambil uang. Setelah itu kami akan kembali lagi ke sini. Kalian sudah makan sebanyak ini. Mau kabur ya, sana pergi cuci piring. Yang sepertinya di kehidupan lalu aku benar-benar berhutang padamu. Semangat Kak Sanyang, semangat Kakak Sanyang. Makan sawi putih tapi tidak bayar nanti dipatuk elang lo. Aku kan juga tidak punya uang untuk bayar makanannya. Memangnya kamu punya uang? Su Yang. Bukannya Su Chen menyuruhmu menraktir Yang makan. Kenapa keadaanmu malah jadi berantakan begini? Apa kamu tahu seberapa banyak anak ini bisa makan? Ponsel dan dompetku semuanya hilang. Bosnya pelit banget nggak ngasih aku pinjam telepon. Mereka nyuruh aku nyuci 1000 piring baru ngebiarin kita pergi. Hahaha. Yang mulai sekarang. Tinggal sama nenek ya. Nenek punya banyak uang. Adik kecil, obat apa yang kamu kasih ke nyonya hari ini? Manjur banget. Boleh nggak jual satu paket ke paman? Boleh aja sih, tapi mungkin agak mahal ya. Mulai deh. Dasar penipu kecil, beneran mulai nipu uang lagi kan? Kalau soal dana sih masih ada cara. Tapi belum tentu cukup. Adik kecil tunggu sebentar. Ini diracik dari tanaman herbal Longhua, sangat langka dan berharga. Waktu itu aku sama guruku nyari di Gunung Lama banget baru ketemu. Tanaman Longhua paling nggak harganya 300.000. 3.000 aja. Hahaha, 3.000 bisa buat beli kalsium at. Susu paman. Paman kasih aku 3.000. Nanti obat ini aku kasih ke paman. Oke. Butuh waktu 1000 tahun lebih buat numbuhin beberapa tanaman Longhua ini. Sekarang aku bisa meracik pil Longhua yang baru lagi. Seandainya susu kecil masih ada, pasti umurnya udah sebesar ini. Oh Yang. Kamu mau nggak jadi cucu kecil nenek? Nenek bakal sayang banget sama kamu. Aduh, nenek kelihatan baik hati. Wajah nenek memancarkan aura positif. Sekali lihat aja aku tahu nenek orang baik. Aku sih mau, tapi Kak Tim pasti nggak setuju. Lagi pula kan aku dibawa pulang sama kakak ini. Kakiku kaku banget. Lagi pula kamu itu pahlawan yang udah nyelamatin nyawa nenek. Nenek ini cuma mau balas budi sama kamu, hahaha. Oh. Coba lihat, ini hadiah buat kamu. Makasih ya, Nek. Sama-sama sayang. Ini batu giok pusaka keluarga kita. Bagaimana bisa nenek memberikannya begitu saja kepada orang lain? Nah, haha. Cantik kan? Nenek ini terlalu mahal. Lebih baik tidak usah saja. Kalau nenek memang ingin berbuat baik pada Yang, biarkan saja Yang makan sampai kenyang, itu sudah cukup. Oh, kasihan sekali anak ini, sampai makan pun tidak bisa kenyang ya. Yang, mulai sekarang kamu tinggal bersama nenek. Kamu boleh makan apa saja yang kamu mau. Siapa saja yang berani membiarkannya kelaparan, dia tidak akan bisa melihat matahari esok pagi. Aku juga sayang nenek, tapi ada satu hal. Ada apa sayang? Yang benar-benar bisa makan banyak. Apalagi guru bilang aku sudah ditakdirkan untuk menarik kekayaan. Harta yang datang terlalu banyak, kalau tidak bisa dikendalikan akan berubah menjadi bencana. Aku tidak mau mencelakai nenek dan kakak tampan. Kalau tidak punya uang lebih baik lupakan saja. Masa sih kalau kami tidak menginginkanmu? Lalu kamu harus bagaimana? Yang bisa meramal nasib. Paling buruk aku akan pergi mengemis. Lagi pula aku tidak akan kelaparan. Aduh. Jangan bicara seperti itu sayang. Mulai sekarang kamu tinggal bersama nenek. Nenek punya banyak sekali uang. Memangnya kenapa kalau makan banyak? Lagi pula kakakmu Su Cheng. Takdirnya sangat kuat untuk menahan dewa kekayaan kecil kita ini.
Benarkah nenek tidak akan keberatan denganku? Ya ampun, mana mungkin. Anak baik, kalau kamu bisa menghabiskan semua uang keluarga Sukami, itu malah sangat bagus. Nenek ini paling suka anak perempuan kecil yang bisa makan dan menghabiskan uang. Nenek, hahaha. Masakan nenek sangat enak. Siapa kucing kecil rakus yang mau cicip ini? Nenek yang lapar lagi. Ayo pulang ke rumah. Nenek mau masak buat yang sayang dulu ya. Hahaha. Hahaha. Walaupun ayahku adalah adik perempuanku. Oh, ya ampun, bikin nenek kaget saja. Wah, hebat sekali. Sini nenek kupaskan yang enak buat kamu. Nah, ayo dimakan. Nenek carikan satu lagi ya buat yang kita. Yang rasanya enak tidak? Kalau enak makannya yang banyak ya, pelan-pelan saja makannya. Ini semua buat yang kita. Hahaha. Ayah, ya. Nak, kamu mau punya anak perempuan tidak? Hah, Asal kamu minta. Nanti ibu antarkan anak perempuan itu buat kamu. ibu aku lagi di jalan mau rapat ini. Ibu jangan bercanda terus. Dasar anak membosankan. Cucu membosankan. Dikalahkan telak sama kelingking yang kita. Nenek makan, nenek tidak makan kok. Kamu saja yang makan. Yang nanti ya. Kalau sudah kenyang kamu ikut nenek pergi cari ayah ya. Ayah ya. Cuma mau nenek. Ayah itu punya uang banyak sekali. Jauh lebih kaya daripada nenek. Masakan ayah sangat enak loh. Enak ya ampun. Ayah, hahaha. Cuma tahu makan. Ayah pergi. Ayah. Iya. Ayah kenapa baru pulang sekarang? Yang sudah tidur lama sekali. Aduh. Nah. Kamu mau anak perempuan tidak? Hah, Asal kamu bilang iya, nanti ibu akan langsung bawa anak perempuan itu ke tempatmu. Ibu. ibu ini benar-benar ngawur. Aku tahu ibu ingin punya cucu, tapi ibu tidak bisa asal bawa pulang anak orang, lalu menyuruhnya memanggilku ayah. Kalau bukan karena yang aduh. Nyawa tua ibu ini sudah melayang hari ini. Pokoknya mau tidak mau, kamu harus menerimanya. Baik kalau ibu menyukainya. Biarkan saja dia tinggal menemani ibu ya. Lalu kenapa ibu malah mengirimnya ke tempatku? Aduh. Ibu gampang terbangun kalau tidur. Bukannya sudah seharusnya dia tidur denganmu. Aduh, kamarnya belum dibereskan. Terlalu kotor lagi pula. Ibu juga tidak tenang kalau dia tidur sendirian. Jaga yang baik-baik ya. Awas saja kalau tidak nanti ibu beri kamu pelajaran. Kamu temani yang ya. Ibu mau tidur dulu. Aduh. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Lalu panggil apa dong? Panggil aku paman. Hei. Aku lupa. Kamu mau makan apa? Paman ayah, apa paman benar-benar bisa masak? Harum banget, harum banget. Jangan panggil aku om ayah. Kalau begitu ayah yang cerita. Ada yang aneh, Fuca jelas-jelas punya takdir orang kaya. Tapi kenapa ada tanda hitam di dahinya ya? Aduh, akhir-akhir ini entah lagi kena sial apa. Terluka terus. Tapi kalau dari ramalan nasibnya seharusnya tidak begini. Jangan-jangan ada yang mencelakainya. Kamu cepatlah makan. Aku sudah mengantuk setengah mati. Akhirnya kenyang juga. Apa kamu bawa monster rakus ke rumah? Cepat tidur. Besok pagi aku harus bangun sangat pagi. Jangan nakal ya. Om ayah yang anak baik kok.
Apalagi kalau Om Ayah punya cerita sebelum tidur. Nak, sebenarnya kamu ini asalnya dari mana? Aku jadi penasaran, anak serepot ini sebenarnya siapa yang membesarkannya? Aku anak yatim piatu. Dari kecil pendeta Lin Hua yang memungut dan merawatku. Ya sudah, kasihan juga kamu. Kamu mau dengar cerita apa? Biar Om ceritakan. Aku mau dengar kitab I Ching. Nak, bagaimana kalau kamu kembali saja ke kuil? Sepertinya tebakanku tidak salah. Memang benar ini ulah seseorang. Yoyo. Dasar anak durhaka. Biar ku hajar kamu, ampun Mak. Sungguh bukan aku. Masih berani bilang bukan kamu. Cucu perempuanku yang baik-baik saja. Menginap semalam di tempatmu malah jadi begini. Masih menyangkal sungguh aku tidak melakukan apa-apa. Aku sedang tidur pulas. Dia tiba-tiba. Dia. Akhirnya kenyang juga. Kasihan sekali anak ini. Entah sudah kelaparan berapa lama. Makannya sampai selahap itu. Betul kan? Aku tidak menyangka ada orang yang sebodoh itu. Yang kamu sudah sadar. Bagian mana yang sakit? Beritahu nenek ya. Aku tidak apa-apa. Pasti karena makan terlalu banyak sampai kekenyangan. Anak pintar, mulai sekarang kita pasti tidak akan membiarkan kesayangan kita yang kelaparan lagi. Hah, mengerti nenek. Tapi sepertinya aku. Ini memang anak yang paling suka makan yang pernah kulihat. Lalu dia muntah darah hari ini bukannya karena makan terlalu banyak. Anak ini ya. Sangat suka makan tapi sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Coba kalian lihat di lambungnya juga tidak ada pendarahan. Lalu kenapa dia bisa muntah darah? Aku juga tidak tahu, aneh sekali. Coba bayangkan dilihat-lihat tidak ada masalah apa-apa, tapi kok bisa muntah darah. Bagaimana kalau dia mengalami hal ini lagi? Kalian harus langsung membawanya ke rumah sakit. Untuk saat ini sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Ah. Ada apa, aku harus pergi bekerja sekarang? Bolehkah paman mengajakku? Jangan nakal. Aduh, dadaku tiba-tiba sakit sekali. Hehe paman cukup menggendongku saja. Ajak aku pergi bekerja ya. Aku janji tidak akan nakal, kumohon ya. Aku boleh saja mengajakmu, tapi jangan memanggilku sembarangan, panggil saja aku paman. Baiklah paman. Kenapa aura hitamnya lebih pekat daripada kemarin? Sepertinya tebakanku benar. Ada seseorang di perusahaan yang mencoba mencelakai paman. Yoyo, kenapa kamu terus menatap paman? Apakah ada sesuatu di wajah paman? Tidak ada, aku hanya ingin bertanya pada paman. Paman belakangan ini mengalami hal aneh tidak ya? Kamu sendiri sedang sakit, masih saja memikirkan urusan paman. Mana ada hal aneh yang terjadi pada paman? Ya, contohnya seperti lagi sial banget gitu. Melakukan apapun terasa tidak lancar. Malam hari sering mimpi buruk atau semacamnya. Oh, kalau kamu bilang begitu. Mungkin saja benar. Pasti anak kecil yang nakal sepertimu. Yang memengaruhi keberuntunganku ya? Ih, bukan tahu. Aku ini kan. Aduh. Hentikan, jangan sentuh aku. Sedang apa tante? Tante tidak tahu ya kalau laki-laki dan perempuan tidak boleh sembarangan bersentuhan. Yao tidak sopan. Bagaimana caramu bicara dengan tante? Tante ini siapa sih? Berani-beraninya kamu memanggilku tante. Ayah tante ini galak sekali. Yang takut. Ayah. Pak Su, putri Anda sudah ditemukan. Jangan membuat keributan, bersiaplah, kita akan rapat. Ayah.
Jadilah anak penurut. Jangan lari-lari kalau butuh sesuatu, panggil tante ini untuk membantumu. Sekretaris He, tolong jaga anak ini sebentar. Tante, aku lapar. Katakan sebenarnya apa hubunganmu dengan Pak Su? Ayah tidak memberitahumu ya? Tante kan cuma sekretaris. Wajar saja kalau tidak dikasih tahu. HMPH, masa semua hal harus dikasih tahu ke tante? HMPH. Auranya negatif sekali. Dilihat saja sudah bikin sebal. Masih bermimpi mau jadi ibuku, jangan harap. Su Yang. Su Yang. Inikah yang kamu maksud dengan penurut? Dasar anak ini. Aku kan cuma turun ke bawah sebentar buat beliin kamu sesuatu. Kenapa kamu malah bikin tempat ini jadi berantakan banget begini sih? Kamu ini bener-bener anak yang gak tahu aturan ya. Tolong bantu dia beresin tempat ini ya. Geraknya yang cepet sedikit dong. Sebentar lagi Pak Su bakal balik. Kalau dia lihat kamu belum selesai beres-beres, dia pasti bakal langsung mecat kamu. Nggak bisa begini. Aku beneran lapar banget. Ayah juga lagi nggak ada. Perempuan jahat ini malah nggak biarin aku istirahat. Aku harus cari akal. Tante, di tangan tante ada apa itu? Tante, di tangan tante ada yang item-item serem banget. Apa-apaan sih? Nggak ada apa-apa kok. Begini kelakuanmu yang katanya bakal nurut sama aku. Ruangan kantor ini jadi berantakan parah gara-gara kamu. Bahkan Tante Luo sampai nangis ketakutan gara-gara kamu. Nggak mau lihat ayah ya? Bukannya aku udah bilang suruh jaga dia baik-baik? Aku bakal pergi beliin dia makanan sekarang juga. Ayah beneran udah nemuin sebuah rahasia besar. Kamu harus nurut sekarang. Simpan baik-baik barangmu ini. Sekarang aku benar-benar punya buktinya. Ayah ini dia pelaku utama yang bikin ayah sial terus. Barang apa ini? Salah. Ini tanggal dan jam kelahiranku. Bener, kuku sama rambut ini juga punya ayah. Kok bisa-bisanya ada barang kayak gini di ruang kantorku? Pak Song, aku udah beliin makanannya. Kalian lagi pada lihatin apa sih? Hah? Kamu lagi ngapain sih? Kok tas kamu bisa ada di sini? Aku nggak inget apa-apa, mana mungkin kayak gitu. Yao, kamu nggak sopan banget. Cepet minta maaf sama tante. Maafin aku ya tante. Mending kamu urus aja anak ini yang benar. Kamu keluar saja dulu, urusan anak ini tidak perlu kamu pikirkan lagi. Apa aku sudah gila? Bisa-bisanya aku percaya omongan anak kecil. Lalu ini apa? Robot. Ayah. Ayah, kalau barang ini dipakai padamu kamu akan jatuh cinta pada orang itu. Tapi kalau keberuntunganmu terlalu bagus, Kamu tidak akan jatuh cinta padanya. paman ini untukmu. Apa ini? Ini alat ajaib untuk mengembalikan keberuntunganmu yang hilang. Paman jangan pernah melepaskannya ya. Kamu benar-benar tidak boleh melepaskannya ya. Ya sudah, kamu saja yang pegang dulu. Aku mau kerja dulu. Klien yang satu ini harus kalian dapatkan.
Sebuah papan reklame restoran bistik. Kenapa tiba-tiba bisa jatuh begitu saja? Hampir saja menimpa orang. Dia kan Presdir Group Su. Kalau sampai tertimpa, kalau tidak mati pasti cacat. Benar sekali. Bos, maafkan aku. Ini kelalaianku. Papan reklame ini baru saja dipasang 2 hari yang lalu. Seharusnya tidak mungkin jatuh begitu saja. Sudahlah, pergi selidiki apa yang dilakukan Luo San akhir-akhir ini. Aku minta laporan yang sangat detail. Aduh, Kak, bukannya kakak bilang ada cara untuk membuat Susi jatuh cinta padaku. Ini sudah berlalu berapa lama? Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Diamlah, energinya sedang terkuras. Bukankah sekarang keadaannya semakin memburuk? Kamu sudah menyerap sisa keberuntungan Susi. Tunggu sampai semuanya terserap habis. Susi. Dengan sendirinya akan jatuh cinta padamu, hahaha. Barang ini sudah tidak berguna lagi. Barang yang ada di tubuh Susi sudah ketahuan orang lain. Ada yang tidak beres. Seingatku barangnya aku taruh di sini kemana ya? Sekretaris Li. Sekretaris Luo. Apa yang sedang kau lakukan? Ah, Pak Su. Saya lihat ruang kerja Bapak cukup berantakan. Jadi saya masuk untuk membantu merapikannya. Kalau tidak ada hal lain saya permisi dulu. Pasu, apa beberapa hari ini Bapak tenggelam dalam foto itu? Apa maksudmu? Padahal baru saja dia bolak-balik mengacak-acak ruang kerja Bapak. Sepertinya sedang mencari sesuatu, coba Bapak lihat. Si Luo San ini. Jangan-jangan dia mata-mata yang dikirim perusahaan lawan. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Soal masalah ini. Kak, bagaimana ini? Kak, tas kain itu benar-benar hilang. Apa mungkin? Tas itu sudah diambil orang. Tidak mungkin. Pasti ini ulah gadis kecil menyebalkan itu lagi. Gadis kecil itu bukan cuma menakut-nakutiku dengan tingkah anehnya, tapi dia juga mengobrak-abrik ruang kerja sampai berantakan. Sudah pasti dia pelakunya. Gadis kecil yang seperti apa? Gadis kecil berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Namanya kalau tidak salah Yang. Entah apa hubungannya denganmu. Dia terus-terusan memanggilnya ayah. 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu aku sudah sadar kalau anak itu memang pembawa sial bagiku. Lalu aku diam-diam membawanya pergi. Tapi siapa sangka, di tengah jalan aku malah bertemu dengan perempuan jalang sialan itu. Karena terpaksa. Dia pun jatuh ke dalam jurang. Tidak disangka setelah sekian tahun dia ternyata masih hidup. Hah, Kak. Lalu kita harus bagaimana? Dia sudah mengacaukan rencanaku. Kau harus membantuku menyingkirkannya. Kita harus benar-benar menghabisinya. Nenek benar-benar menyukai ayah. Leher depannya cekung, kedua pipinya tirus tanpa daging. Sekilas lihat saja sudah tahu dia bukan orang baik, pria jahat. Bagus asalkan kita menyukainya. Jadi jangan biarkan ibu pergi melihatnya. Makanya aku memberikan jimat pusakaku kepadanya. Pesawat macam apa ini? Bentuknya seperti ini, jeng. Ya, yang ini. Oh, jadi ini jimat pusaka milik Yang hahaha. Benar sekali, nenek akan lebih beruntung kalau membawa ini loh. Baiklah, kalau begitu nenek, pasti akan selalu membawanya kemana-mana hahaha. Nenek, apakah Lin mau ada di rumah? Tadi pagi Chen bilang mau keluar untuk mengurus sesuatu. Lalu dia langsung pergi. Jangan tanya lagi deh, waktu keluar tengah malam kemarin dia bilang mau main sama Sui Chen. Tapi sampai sekarang dia belum pulang juga, di telepon pun tidak diangkat, pesannya juga tidak dibalas. Kamu jangan panik dulu, biar aku telepon dulu, siapa tahu. Mereka berdua memang sedang bersama, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kakak tampan yang ini. Apakah dia adikmu? Benar sekali. Aku baru saja meramal. Kakak Momo sedang dalam bahaya. Dengar baik-baik, waktunya tinggal tersisa 3 jam lagi.
Kalau tidak segera menemukan kakak Momo aku bisa tamat loh. Sudah jangan bercanda lagi. Nanti kalau sudah menemukan kakak Limo baru aku temani kamu main ya. Kalau begitu nenek. Lihat kakak ini dari keningnya jelas-jelas memancarkan aura hitam. Sekilas lihat saja sudah pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Ying Zeng, kamu kenapa cepatlah? Dia sudah merusak rencanaku. Kamu harus bantu aku menyingkirkan dia. Hahaha. Tenang saja, aku pasti akan membantumu menyingkirkannya. Ada yang mau mencelakaiku. Sepertinya hilangnya Kak Yunmo ada kaitannya denganku. Aduh. Kamu gugup kenapa sih? Meskipun Xiao yang bukan anggota keluarga Sun kalian, tapi nenekmu sudah menganggapnya sebagai cucu sendiri. Apa yang membuatmu keberatan sih? Lagi pula dia tetaplah seorang adik perempuan. Jangan takut ya, ada apa Coba aku lihat Oh. Su Chen, kamu jangan menertawakanku, Su Chen. Membasmi rumput harus sampai ke akarnya. Sekalian saja bunuh semuanya. Iya, HMPH. Su Cheng, kamu duluan. Kamu. Nasib pembawa hoki yang begitu bagus malah bereinkarnasi ke keluarga Su. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku menghancurkan kalian semua. Kenapa Anda sekarang malah ikut-ikutan bermain-main dengan anak kecil? Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya, tapi sampai sekarang dia belum juga ditemukan. Kita berdua ini kan cuma mencoba untung-untungan saja. Kak Ling Cheng, tanggal lahirmu sepertinya berbenturan dengan Kak Limao. Apa kamu tahu? Aku tidak tahu. Ulang tahunmu seharusnya tanggal 1 Oktober tahun 51, benar kan? Bukan. Sepertinya ulang tahunmu tanggal 24 Juni tahun 98 ya. Maksudku penanggalan lunar tahu. Wah, sepertinya memang benar begitu. Tanggal lahirmu itu tidak bagus. Itu kutukan besar yang akan membawa sial bagi orang-orang di sekitarmu. Lewat sini. Cepat jalan. Ya ampun, anak ini juga tidak punya luka di tubuhnya. Tapi kenapa dia tidak bangun-bangun juga ya? Ayo kita lapor polisi saja. Jangan bagaimana kalau kita malah dituduh macam-macam. Halo. Chen celaka. Kalian cepatlah kemari cepat. Bagaimana kondisi Su Chen? Kondisi Su Chen kurang baik. Sepertinya ini akibat kecelakaan mobil itu. Otaknya mengalami benturan keras. Apakah dia bisa sadar atau tidak masih belum pasti. Lalu bagaimana dengan adikku? Dokter, apakah karena kecelakaan mobil juga? Oh, kalau itu bukan. Otaknya sama sekali tidak mengalami benturan. Tapi anehnya, otaknya masuk ke dalam kondisi yang sangat aneh. Kondisi seperti ini biasanya kami sebut sebagai vegetatif. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa ini sebenarnya? Ya. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Itu karena ada orang jahat yang menempelkan jimat perampas jiwa pada Kak Limao. 3 jiwa dan 7 roh Kak Limao saat ini telah kehilangan 1 jiwanya. Jadi wajar saja kalau dia berubah menjadi orang bodoh. Yilin, bisakah kamu menyelamatkan kakak? Nek. Nenek, jangan lupa. Tanpa yang kalian tidak akan bisa menemukan mereka. Mereka berdua adalah pahlawan. Kak, tolong bawakan tasku sebentar ya. Astaga, sebenarnya apa yang kamu masukkan ke dalam sini? Berat sekali. Maaf ya Kak. Aku lupa kalau kalian tidak kuat mengangkatnya. Wahai roh langit dan roh bumi. Su Chen. Di mana Su Chen ada di sini. Dokter bilang dia masih belum bisa sadar untuk sementara waktu. Yang, kamulah yang sudah menyelamatkan kakak. Ini adalah liontin giok warisan leluhur kakak. Konon nilainya tak terhingga. Kamu sudah menyelamatkan nyawa kakak. Kakak berikan ini untukmu. Ini adalah giok Hetian. Sangat berharga.
Kak yang tidak bisa menerimanya. Terimalah, menyelamatkan nyawanya jauh lebih penting dari apapun. Kakak. Aku pikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Aku hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1, aduh. Sakit kepala, pergi sana. Cepat ke sini, pijat kepalaku. Ayah, kepalaku sakit. Ayah, aku tertular dari Kak Lemon. Ayah, tolong pijat aku juga. Baiklah. Pak Su. Maaf Sekretaris Luo, akhir-akhir ini ada sedikit masalah di rumah. Tadi aku tidak sengaja mendorongmu. Tidak apa-apa Pak Su, saya juga sudah dengar soal masalah Xiao Chen. Saya kenal seorang master peramal yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita minta dia menerawang apa yang sebenarnya terjadi? Master. Kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Kemungkinan besar Anda menyinggung hal gaib. Lebih baik diterawang dulu. Ramalan. Master. Ini adalah teman saya. Akhir-akhir ini keluarganya sedang ditimpa musibah. Bisakah Master bantu menerawangnya? Apakah dia tidak sengaja menyinggung hal gaib? Untuk tuan ini saya tidak bisa menerawangnya. Tidak bisa diterawang, kenapa begitu? Ada hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Lebih baik tuan ini mencari orang pintar lain saja. Master. Uang bukan masalah. Tolong katakan sejujurnya. Kalau memang begitu. Apakah akhir-akhir ini ada yang masuk ke rumah Anda? Sosok yang misterius. Dan dia adalah seorang anak perempuan. Benar sekali, Master. Anak perempuan itu sangat manis. Omong kosong, anak perempuan itu adalah reinkarnasi bintang pembawa sial. Siapapun yang menyentuhnya akan tertimpa kesialan. Kalian malah berani membawanya pulang ke rumah. Benar-benar gila. Suhu, anak itu sendirian kasihan sekali. Masa dia dibilang pembawa sial sih? Nasihat baik memang sulit diterima oleh orang yang keras kepala. Karena kalian tidak percaya. Terserah kalian saja. Batu gunting kertas. Gunting batu kertas. Hehe, batu gunting kertas. Siapa itu? Sebentar aku datang. Apa itu kakakmu? Iya, dia memberiku hadiah yang sangat berharga. Aku juga ingin memberinya sesuatu. Menurutmu sebaiknya aku kasih apa ya? Berikan saja permen QQ. Tidak boleh. Aku tidak suka makan permen QQ. Kalau begitu berikan saja susu kalsium ADE. Aku paling suka minum susu kalsium ADE. Hei, ide bagus. Aku juga suka minum susu kalsium ADE. Aku pergi beli sekarang. Tante, apa ada susu kalsium ADE seharga 1 yuan di sini? Anak siapa ini? Kok datang sendirian? Tante punya susu kalsium ADE di sini. Tapi harganya 2 yuan sebotol loh. Tapi uangku cuma sisa 1 yuan. Lucu sekali sih. Apa kamu beli buat kamu sendiri? Kakak sedang sakit. Aku ingin membelikannya untuk kakak. Pintar sekali anak ini. Begini saja tante berikan ini gratis buat kamu. Terima kasih tante. Nanti kalau aku sudah punya uang aku akan membayarnya. Ini adalah jimat pembawa rezeki. Kalau tante tempel ini di toko pasti akan mendatangkan rezeki loh. Aduh, ampun sakit. Ibu kenapa bisa begini? Aku kaget setengah mati waktu terima telepon tadi. Tidak apa-apa, salah ibu sendiri, sudah tua jalan tidak lihat-lihat. Kamu menabrak yang kami. Coba lihat, aduh. Nenek, ini semua salahku. Aku tidak sengaja menabrak nenek. Aku beri nenek susu kalsium ADE ya. Nenek jangan marah padaku lagi ya, aduh. Baiklah, nenek akan meminumnya. Nenek minum ya. Kakak Lemon, terima kasih atas hadiah yang kakak berikan padaku. Ini hadiah dariku untukmu HMPH. Aku masih punya loh. Kalau begitu terima kasih yang sayang. Ayah, terima kasih sudah membuatkan sarapan untukku. Semangat kerjanya ya, ayah. Ini susu kalsium ADE kesukaan ayah, terima kasih. Kita mungkin memang sangat berbeda bagai langit dan bumi. Tapi setelah dia datang,
Aku selalu berusaha tegar. Kamu mengalami kecelakaan mobil. Bahkan ibu juga terluka. Su kecil putriku, di mana sebenarnya kamu berada? Laporan saya sudah selesai. Terima kasih semuanya. Presdir Su, Presdir Su. Ya, saya sudah selesai bicara. Coba lihat apakah masih ada pertanyaan. Oh, baiklah. Kita akhiri saja rapatnya. Presdir Su, apakah suasana hati Anda sedang buruk? Saya lihat kondisi Anda agak kurang baik. Tidak apa-apa, mungkin akhir-akhir ini saya terlalu lelah. Presdir Su, saya menemui guru spiritual yang waktu itu lagi, untuk menanyakan masalah Anda. Dia bilang bisa saja dia salah lihat, dan meminta Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Berarti Yao Yao mungkin bukan bintang pembawa sial. Tapi ada satu hal yang entah pantas saya katakan atau tidak. Katakanlah. Saya curiga, ada yang tahu Anda sangat ingin menemukan putri Anda. Jadi mereka sengaja mengirimkan anak ini. Mungkin Anda bisa menyelidikinya. Apakah anak ini benar-benar putri Anda atau bukan? Jika memang tidak ada hubungan darah, mungkin mengirimnya kembali secepatnya adalah keputusan yang tepat. Sayang, rambutmu sepertinya agak berantakan. Biar ayah bantu sisir ya. Boleh. Ini pertama kalinya ayah menyisir rambut Yang. Bahagia sekali. Sudah selesai, sana tunjukkan pada nenek ya. Iya. Yao Yao, jangan salahkan ayah. Kalau kamu memang bukan Xiao Xiao Su, maka ayah terpaksa mengirimmu pergi seperti ini. Tolong diproses lebih cepat ya. Usahakan hasil tes DNA keluar hari ini juga. HMPH. Dia melakukan ini untuk menghiburku. Dikepang begini baru terlihat bagus. Dulu anak-anak lain semuanya punya ayah. Sekarang aku punya ayah dan juga nenek. Aku adalah anak paling bahagia di dunia. Apa itu penting entah yang itu Xiao Xiao yang atau bukan? Apa hal itu benar-benar penting? Dia sudah bersusah payah mendapatkan keluarga, tapi kamu malah mau mengusirnya. Susen Shou, kau benar-benar manusia berdarah dingin. Padahal anak ini sungguh berbakti. Lihat saja semenjak dia datang. Terlambat sedikit saja seluruh keluargamu akan celaka. Nenek lihat kepangan buatan ayah sampai sekarang belum lepas loh. Ya ampun, apanya yang belum lepas? Berantakan begini sampai tidak pantas dilihat orang loh. Tidak kok. Aku mau membiarkannya terus begini, biar semua orang tahu betapa hebatnya ayahku. Hahaha. Yao Yao, ayah bantu sisir ulang rambutmu lagi ya. Oke, ayo pergilah. Halo Master Nian Hua. Ini aku Susan Shou. Bisakah aku mengembalikan anak ini ke tempat Anda? Sepertinya aku tidak bisa mengadopsinya lagi. Yang. Sepertinya yang memang dibawa pergi oleh keluarga Su. Biarlah kalau yang dibawa pergi. Kenapa pil Longhua milikku juga bisa hilang? Cepat bawa yang kembali. Baik. Yang Master Yunhua menyuruhku menjemputmu. Tidak mau ayah. Nenek kakak. Bukannya aku mau mengomel, apa kau tidak sadar takdirmu itu seperti apa? Selain di Kuil Tao, mana ada lagi tempat yang bisa menahanmu? Cepat kembali ke sana. Disinilah rumahku. Yang tidak mau pergi. Ayah tolong aku. Presdir Su sendiri yang menelepon menyuruh kami menjemputmu. Ayo cepat jalan. Kau sudah mencuri pil Longhua milik Master Yunhua. Beliau sampai marah besar. Ayah, apa ayah benar-benar sudah tidak menginginkan yang lagi? Kalau begitu soal utangku di warung depan. Tolong jangan lupa bayarkan untukku. Aku melakukan ini juga hanya agar kita semua bisa aman. Kuharap setelah dia pergi, tidak akan ada lagi kejadian aneh di rumah ini. Xiao Xiao Su, putri ayah selamanya hanya kamu seorang.
Aduh ampun deh. Jalan yang lebih cepat, bisa tidak sih? Kakak pendeta, aku lapar. Oh. Di depan ada restoran, ayo kita ke sana. Kakak pendeta. Aku kelaparan sampai tidak sanggup jalan. Tolong gendong aku. Baiklah, ayo naik. Hehehe. Kenapa kau berat sekali? Aku juga tidak tahu. Kakak pendeta, aku kau tahan sebentar ya, aduh. Jangan. Kau berdiri saja di sini, aku akan segera kembali. Tapi kamu harus. Nurut ya, jangan lari-lari sembarangan. Di dalam tasku ini ada jimat pemberat dari guru loh. Mana mungkin kamu kuat menggendongnya? Yang. Su yang. Guru gawat. Yang hilang. Loh, kok kamu datang sendirian? Yang mana? Oh ibu, aku sendirian saja sudah cukup menemanimu. Yang terlalu berisik. Takut mengganggu istirahat ibu. Tidak boleh meninggalkan yang sendirian di rumah. Mana boleh bersikap seperti itu. Dia masih terlalu kecil. Pasti ketakutan. Halo paman. Halo nenek, apakah hari ini yang tidak datang? Ada perlu apa kamu mencarinya? Begini, waktu itu dia memberiku sebotol susu kalsium ADE. Aku sebenarnya ingin mentraktirnya permen lollipop. Dia kan belum pernah memakannya. Kasihan sekali ya ampun. Paman, apakah paman suka susu kalsium ADE itu? Itu khusus diberikan oleh yang untuk paman loh. Semoga paman juga bisa menyukainya. Pergi cari dan bawa yang kembali kepadaku sekarang, cepat pergi. Kamu mau pergi atau tidak? Ibu. Sebenarnya harus beritahu ibu atau tidak ya? Keadaannya sangat mendesak masalahnya. Yang ternyata membawa kutukan bintang pembawa sial. Membawanya kemari hanya akan merusak peruntungan kita. Sudahlah. Nanti saja aku beritahu ibu. Kalau sampai ibu tidak bisa menerimanya dan marah lagi. Sebenarnya apa salah Yang? Ayah bilang tidak mau, ya langsung membuang Yang. Apakah nenek juga tahu? Apa jangan-jangan takdir pembawa rezekiku ini bahkan tidak sanggup ditanggung oleh keluarga Su, dan malah membawa nasib buruk bagi mereka. Makanya mereka juga tidak menginginkan Yang lagi. Sungguh aneh. Kok 2 hari terakhir ini orangnya banyak banget ya? Bisnis bos lagi lancar banget nih. Iya nih, 2 hari ini jualan laku keras. Nggak tahu juga apa penyebabnya. Sebelumnya apa ada anak perempuan kecil yang beli barang di tempat bos? Belum bayar saya ini keluarganya. Ngutang berapa biar saya yang bayar? Oh, anak perempuan kecil itu ya. Saya baru ingat. 2 hari lalu dia beli 1 pak susu kalsium ADE di sini. Namanya juga anak kecil. Gemas banget lagi. Anggap saja saya kasih gratis buat dia. Nggak bisa gitu dong, biar saya yang bayar. Aduh, Anda ini sungkan banget sih. Anak itu waktu itu ya, ngasih saya semacam jimat penarik rezeki gitu. Setelah saya tempel jimatnya, dagangan di toko saya langsung laris manis. Anak kalian itu ya, benar-benar bintang kecil pembawa hoki. Bos, yang ini harganya berapa? Sebentar saya lihat dulu. Xiao Long, si bintang kecil pembawa hoki. Ayo ramal nasib, ayo berbuat amal. Kalau di rumah ada masalah gawat, cari aku ya buat diurus. Wah, anak perempuan yang manis banget. Kok orang dewasanya nggak ada yang nemenin ya? Jangan-jangan tukang ramal ini cuma mau nipu uang. Bisa jadi sih. Sengaja manfaatin anak selucu ini buat nipu. Halo Paman Bibi, mau diramal nasibnya nggak? Guruku ini Master Yuan Hua loh. Ramalanku akurat banget tahu. Kalau nggak mau diramal, ngobatin penyakit juga bisa. Obat apa aja aku punya di sini. Ayo dong pada beli. Gimana sih ini? Bisa mati kelaparan nih aku. Sebenarnya gimana sih cara guru cari uang selama ini? Hei dasar bocah bodoh. Berani-beraninya kau rebut lahan bisnis orang. Emangnya kau nggak tahu kalau ini wilayah kekuasaanku? Hahaha. Paman guru. Kakek paman, aku lapar sekali. Yang hehehe, kenapa kamu ada di sini? Hehehe ibu. Apa ibu sudah merasa baikan? Yang di mana? Ibu sebenarnya. Halo bos Su. Anu yang hilang.
Apa? Yang tersesat. Iya betul, Bos Su, coba Anda pulang dan periksa apakah dia sudah pulang. Lagi pula selain kembali ke kuil Tao, sepertinya dia hanya bisa kembali ke tempatmu. Bagaimana bisa dia sampai tersesat? Ibu tolong jangan menambah kepanikan. Tidak bisa, aku juga harus ikut mencari. Hahaha, leluhur kecilku. Bisa tidak makannya dikurangi sedikit? Hahaha, tapi aku sangat lapar. Masa makan saja tidak boleh? Ya sudahlah, baiklah, makan saja yang banyak. Hehe, paling nanti aku minta uangnya diganti sama kakak seperguruan. Kamu jangan sampai beritahu guru ya, aku akan menangkapmu. Kalau guru tahu, dia pasti akan menangkapku dan membawaku pulang. Yang hehe. Lalu kamu berencana pergi kemana? Yang sendirian sangat kasihan loh. Apa kamu tidak mau ditemani oleh yang bos em? Sepertinya kita sudah makan cukup banyak. Nah, bagaimana kita mau bayar tagihannya ini? Hei, yang kamu makan saja dulu ya, Paman. Mau pergi menelepon sebentar. Aduh, Paman. Baiklah. Anggap saja hari ini aku keluar rumah tanpa melihat hari baik. Apa yang sudah ditemukan? Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Padahal beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja. Lalu kenapa kalian malah menyuruhnya pergi? Ibu jangan emosi, dengarkan aku dulu. Apa ibu sadar, semenjak dia datang ke rumah kita, keluarga kita jadi kacau balau. Sejujurnya saja ya Bu, aku sudah minta tolong Master untuk meramal nasibnya. Anak ini nasibnya sangat buruk. Dia itu pembawa sial yang akan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Tahayul, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Aku baru tahu kalau kamu percaya hal-hal seperti ini. Lagi pula ibu menyukainya. Bukankah hanya karena ibu menganggapnya sebagai pengganti Xiao Su? Coba ibu lihat, aku sama sekali tidak punya hubungan darah dengannya. Dia itu sama sekali bukan Xiao Song. Nah, entah dia Xiao Su atau bukan, dia tetaplah seorang anak. Apa kamu mau Xiao Su bernasib sama seperti Yang? Dibawa pulang ke rumah lalu dibuang begitu saja. Setiap kali teringat anak itu begitu kasihan dan sangat penurut. Hatiku rasanya sakit sekali. Cepat sana pergi dan carikan dia untukku. Kembalikan Yang kepadaku, cari Yang sekarang. Aku kan cuma berniat baik ingin mengantarkannya pulang ke pendeta Tao Yu Hua. Mana aku tahu kalau dia malah hilang. Cepat sana pergi cari dia. Temukan dia dulu baru kita bicara lagi. Ya ampun Yang cucuku sayang. Ayah jahat, padahal aku sudah membantunya menangkap orang jahat. Dia malah curiga kalau aku ini pembawa sial. Hehehe. Bagaimana ya, paman gurumu ini memang paling hebat kan? Kalau saja tadi aku tidak memprediksi kedatangan mereka, kamu pasti sudah ditangkap dan dibawa pulang oleh mereka. Hehehehe. Iya, paman guru memang yang paling hebat. Syukurlah nenek masih menginginkan Yang. Kalau sampai nenek juga tidak mau menerima Yang lagi, lalu Yang harus bagaimana? Hehehe, Yang. Kakak senior Huayun itu, apa dia tidak pernah mengajakmu turun gunung untuk bermain? Bagaimana kalau paman guru yang mengajakmu jalan-jalan turun gunung? Hahaha, set. Ku beritahu ya, aku baru-baru ini menerima pekerjaan membaca Feng Shui. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya bersama-sama? Baiklah. Ayo pergi. Hehehe. Aduh hai, ini pasti guru Yu kan? Kudengar Anda adalah adik seperguruan pendeta Tao Yun Hua. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Haha, pasti sudah lama mendengar nama besar kakak seperguruanku kan? Saya juga pernah mendengar tentang Anda. Hahaha. Apakah ini anak Anda? Dia ini adalah murid kakak seperguruanku. Dia adalah murid utama dan terakhir. Kali ini aku sengaja membawanya ke sini untuk menambah pengalaman. Oh begitu ya? Sekilas saja sudah terlihat kalau dia punya aura spiritual. Hebat, sungguh hebat. Guru sama sekali tidak pernah mengajariku apapun. Apakah ini bisa disebut sebagai murid utama guru? Sebenarnya bukan begitu. Guru hanya berusaha merawatku saja. Tapi dia tidak mengajariku apa-apa. Aku cuma membantunya melakukan pekerjaan kasar. Oh, ternyata cuma pesuruh ya? Guru Yu, tolong bantu saya melihat-lihat. Bagaimana feng shui rumah saya ini ya? Ah! Ada apa? Tempat ini.
bersandar pada gunung dan menghadap air. Sungguh tempat yang penuh dengan keberuntungan besar. Hanya saja kali ini barang pajangannya kurang tepat. Ini. Beberapa pajangan ini sungguh agak mudah membuat rezeki bocor ya. Rezeki bocor ya? Hehehe. Apakah belakangan ini Anda merasa bisnis sedikit kurang lancar? Dan sering ditikung orang kan? Benar sekali, semenjak saya membeli rumah ini, melakukan apapun terasa tidak lancar, makanya aku berpikir untuk minta tolong Anda melihatnya. Ah iya benar. Tuan Besar Yu menurut Anda bagaimana masalah ini bisa diatasi? Tolong beri kami petunjuk jalan keluarnya. Ah. Hehehe. Sebenarnya tidak sulit. Asalkan pajangan-pajangan ini diberkati ulang, maka semuanya akan aman terkendali. Hahaha. Nah, ini semua dibuat saat kakak seperguruanku bepergian. Dari batu pegunungan dan air lautan yang dijadikan hewan mistis penjaga rumah. Ini adalah, hahaha, hewan-hewan mistis ini. Hewan mistis penjaga rumah. Ya, bukan cuma bisa menjaga rumah. Tapi juga bisa menarik rezeki dan mendatangkan kekayaan lo. Apakah ini semua dibuat langsung oleh tangan pendeta Yu Hua? Tentu saja. Dan ini sangatlah berharga. Kakak seperguruanku, pada masa itu, hanya membuat 10 patung hewan mistis. Yang lainnya sudah dibawa pulang satu persatu oleh orang yang berjodoh. Cuma tersisa yang ini saja. Sisa yang ini aku mau semuanya. Hei, perhatikan ucapanmu. Semua ini kan butuh uang. Kamu pikir ini seperti pergi ke pasar beli sawi putih? Apa dari kehidupan lalumu kamu ingin beli berlian? Oh. Maafkan aku tuan, aku minta maaf pada mereka. Ah, maafkan aku. Apa? Hei Yang, kamu lapar ya? Iya, aku memang lapar. Oh, lihatlah cucuku ini. Sampai lupa menyambut kedatangan kalian berdua. Begini saja untuk hari ini, biar aku yang traktir, kita makan apa saja yang kalian mau. Yang ini, dan yang ini. Sama yang ini juga. Apa ada lagi yang kamu mau? Selain 4 barang yang ini, sisanya tolong buatkan masing-masing 5 porsi. Kamu pikir aku tidak tahu kelakuan busukmu itu? Berkali-kali kamu diam-diam menghubungi klien kita, dan membocorkan harga dasar perusahaan. Apa kamu tidak sadar kalau tindakanmu itu sudah melanggar hukum? Bossu, maafkan saya benar-benar tidak sengaja. Mereka bilang asalkan saya memberitahu harga dasarnya, mereka pasti akan langsung bekerja sama dengan perusahaan kita. Saya melakukan ini semua juga demi kebaikan perusahaan, bos. Nanti siang kamu sudah tidak usah datang bekerja lagi. Aku tidak lapor polisi saja sudah sangat berbaik hati padamu. Lepaskan tanganmu dan pergi dari sini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Padahal masalah ini sudah berlalu setengah tahun lamanya. Siswo, mana mungkin tiba-tiba hal ini dibahas kembali. Ibu-ibu sekalian, suamiku sudah habis aku bakar. Kalau begitu ayo kita hancurkan saja abunya. Bossu, beberapa hari ini aku terus membuntuti Luo San, dan aku perhatikan hubungannya dengan pria ini agak mencurigakan. Bukankah pria ini adalah guru spiritual yang waktu itu? Memangnya apa hubungan mereka berdua? Menurut hasil penyelidikan, pria ini adalah kakak kandung Luo San. Apalagi perilakunya aneh dan suka meracau tidak jelas. Benar-benar menyeramkan. Hah? Orang yang menyebut dirinya guru spiritual itu nyatanya cuma penipu. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Yang memang benar. Luo San diam-diam mengguna-gunai aku lalu ketahuan olehnya. Kemudian mereka sengaja membohongiku dan berkata, kalau Yang adalah pembawa sial. Apakah mungkin di dunia ini
Memang ada hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu sains. Astaga, kenapa anak ini makannya banyak sekali ya, hahaha. Anak ini punya aura spiritual yang sangat kuat. Banyak makannya banyak juga rezekinya. Yuzen, coba kau lihat, sisa patung hewan pelindung rumah ini biar aku saja yang beli. Sebutkan saja berapa harganya. Kali ini kita hanya bicara soal takdir. Atau bicara uang. Maksud Anda 108.000 yuan. Hehehe. Tidak masalah, tidak masalah. Hahaha, harga yang kusebutkan itu khusus untukmu lo. Hahaha, Kak Yu. Aku tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Bisa tolong kasih diskon sedikit tidak? Tidak, bayar daring saja. Mau gesek kartu atau transfer? Master Yu, Anda sungguh baik. Lain kali aku akan mencari Anda lagi. Hehe, baiklah. Melayani kalian. Sama sekali tidak merepotkan. Hehehe. Paman Guru, barang-barang ini kan tidak punya banyak energi spiritual. Buat apa kita mengambilnya? Tentu saja aku tahu barang-barang itu tidak punya energi spiritual. Tapi semuanya adalah barang kerajinan yang mahal. Sangat mahal tahu. Kita bisa menjualnya lagi. Paman Guru, kalau begitu kenapa Paman bilang akan memberikannya? Bukankah sudah kubilang dia pasti akan membeli barang kita? Lagi pula kali ini kita tidak menyangka akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hahaha. Aku belum pernah dengar guru bilang dia melakukan pekerjaan yang benar. Hehe, aku cuma mengarangnya saja. Jangan beritahu kakak seperguruan ya. Asal kamu tahu ya, ku beritahu ya. Uang dari bank ini juga didapat dari jalan yang tidak benar. Kita ambil uangnya. Lalu kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini juga namanya mengumpulkan pahala, kamu mengerti tidak? Wah, Paman Guru, Paman hebat sekali. Lalu siapa orang yang membutuhkannya? Omong kosong, buat makan saja kita tidak mampu. Tentu saja kita yang paling membutuhkannya. Hehehe, dengar ya. Kamu mau makan apa? Mau minum apa? Mau main apa nih? Wah, tunggu aku, haha. Haha. Benar-benar pantas disebut bintang pembawa keberuntungan. Sudah keadaan begini pun, masih bisa lolos dari bahaya. Kalau memang begitu, kita terpaksa harus menyingkirkannya, Guru Luo. Saya sudah melakukan semuanya sesuai perintah Anda. Kerja bagus. Tapi selanjutnya masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Hahaha, apa ini? Mencari raja makan. Habiskan makanan dalam 30 menit dan dapatkan hadiah 10.000 yuan. Hehe, ternyata benar, haha. Raja makan itu adalah orang yang bisa makan banyak sekali loh. Dan kalau dihabiskan dalam waktu setengah jam akan ada hadiahnya. Aku mau ikut. Mereka sudah masuk perangkap. Halo, apakah kalian mau bersantap di sini? Hehe, kami datang untuk ikut tantangan Raja Makan. Tantangan Raja Makan. Ahahaha. Anda pasti bercanda kan? Kalau tidak habis nanti bisa didenda loh. Tenang saja. Aduh. Apakah sudah bisa dimulai? Aku sudah tidak sabar lagi. Harus habis dalam waktu setengah jam baru bisa dapat hadiah loh. Enak sekali. Hei, kalian lihat tidak? Anak itu sama sekali tidak berhenti mengunyah dari tadi. Jangan-jangan orang tuanya cuma demi mencari perhatian. Lalu sengaja memaksa anaknya makan sebanyak itu. Mana mungkin begitu? Aku sudah ada di sini selama lebih dari setengah jam. Anak itu setidaknya sudah menghabiskan belasan porsi besar. Aku tidak sengaja melihat siaran langsungnya dan khusus datang kemari untuk menonton. Awalnya aku pikir ini cuma buat cari sensasi saja. Aku benar-benar tidak menyangka ada tukang makan hebat. Orang-orang kota aneh sekali ya. Mereka tidak makan tapi malah suka melihatku makan. Dulu guru bilang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sepertinya tidak semua orang begitu padaku. Orang ini, maksudku anak ini memang makannya sangat banyak. Tapi apa benar tidak apa-apa kalau dia makan sebanyak ini? Tentu saja tidak apa-apa, kalau bukan karena makannya banyak. Kakak seperguruanku tidak akan mengizinkanku membawanya berkelana. Ahahaha.
Makannya terlalu banyak. Hahaha, dia makan sampai kuil tahu kami bangkrut. Hahaha. Hachi. Pendeta, karena keadaannya sudah begini, aku punya sebuah ide. Apa Anda mau mempertimbangkannya? Ada apa? Lihat, siaran langsungnya baru dimulai setengah jam tapi penontonnya sudah membludak. Lihat ada berapa banyak orang yang menyukai Yang. Begini saja, coba pertimbangkan agar dia menandatangani kontrak siaran langsung dengan perusahaanku. Hehe, asyik. Yo. Yao. Yao, kenapa kamu ada di sini? Aku dan nenek terus mencarimu dari tadi. Apa kamu tidak tahu kami semua sangat mengkhawatirkanmu? Kamu saja sudah tidak menginginkanku lagi. Untuk apa peduli aku ada di mana? Paman guru, ayo kita pergi. Hei, biar ku beritahu. Kelakuan Anda ini sungguh keterlaluan. Yang juga merupakan harta kesayangan kami di kuil Tao. Tapi kenapa saat dia datang ke tempatmu, dia malah diperlakukan seperti rumput liar? Karena kami tidak pantas berhubungan dengan keluarga sekalian. Kakak seperguruan kami menyuruh kami menjemput Yang, ayo pergi. Sayang. Bukannya kamu bilang dia makan sampai kuil kalian bangkrut? Kok bisa-bisanya dia jadi kesayangan kuil Tao milikmu lagi? Sana pergi, menyingkir kau. Kalau dia bukan harta kesayangan kami, mana mungkin kami mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk memberinya makan? Ayo bangunlah. Asalkan kamu mau pulang bersama ayah. Ayah bersumpah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mulai sekarang aku adalah ayahmu. Ayah dan nenek akan tetap menjadi ayah dan nenekmu ya. Hei Yang. Hihihi. Hei Mahaguru Tao. Mengenai urusan kerja sama kita itu. Kita kan sudah membawa begitu banyak senjata pusaka. Seharusnya tidak akan ada masalah kan? Hei, oke. Aku setuju. Tapi di dalamnya ada 3.000. Hei. Hahaha. Setelah 7 tahun lamanya, kita akhirnya bertemu lagi. Xiao Hongxin, kau ini. Kau ini benar-benar orang jahat. Hahaha. Dasar anak kecil yang polos. Apa kau benar-benar berpikir, pria yang bahkan tidak bisa mengenali putri kandungnya sendiri itu adalah seorang ayah yang baik? Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja loh. Kau pasti takut pada pendeta Tao itu kan? Walaupun aku sama sekali tidak takut padanya. Tapi tetap saja berurusan dengannya itu hal yang sangat merepotkan. Kalau begitu, kenapa kau tidak cepat-cepat lepaskan aku? Kau pikir aku tidak tahu kalau wujud aslimu adalah monster Taoti, yang mana semakin banyak kau makan maka tenagamu akan semakin kuat. Tali pusaka ini dibuat khusus untuk menaklukkan siluman rakus sepertimu, jadi semakin keras kau meronta. Kalau kau tidak mau mati tercekik di sini, aku sarankan lebih baik kau diam dan menurut saja. Ahahaha. Gawat, aku lupa membawa senjata pusakaku. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh penjahat besar ini? Mari kita bicarakan dulu, siapa tahu kita bisa. Oh baiklah. Sudahlah. Bagi 4-6 aku 6 kamu 4. Gawat, terjadi sesuatu pada Yang. Penjahat besar, kamu salah taruh. Seharusnya masukkan akar astragalus dulu, baru nyalakan api arangnya. Kalau tidak astragalusnya bisa hangus. Oh kamu tahu ya? Sudahlah. Aku tahu kamu mau menjadikanku pil abadi kan? Kamu tahu tapi kamu tidak takut. Lagi pula sudah tidak ada yang menginginkanku lagi. Sudahlah, kalau kamu mau membuatku jadi pil lakukan saja. Asalkan jangan terlalu sakit ya.
Kamu pasti ketakutan setengah mati kan? Dasar bodoh tidak tahu kalau bisa mati. Kamu bilang apa? Yang hilang lagi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Aku sudah menemukan Yang. Dia sedang siaran langsung di sebuah toko. Awalnya aku mau membawanya pulang, tapi ada orang yang mengaku sebagai paman gurunya menghentikanku. Dia tidak membiarkanku membawa Yang pergi. Lalu apa lagi? Apa? Lalu aku mengejarnya. Tapi ternyata hanya tersisa bungkusan ini. Aku tidak melihat Yang. Sungguh malapetaka. Kasihan sekali si Yang. Apa kamu sadar ada benalu seperti itu di perusahaanmu? Kamu ini sungguh. Apakah Xiao Susu? Sebegitu pentingnya, meskipun dia bukan Xiao Susu. Aku sudah menetapkannya, dia adalah cucu perempuanku. Direktur Su, Nyonya Besar Su, kalian berdua cepatlah pergi melihatnya. Tuan Muda Su sudah sadar, cepatlah. Kakak, Kamu ini membunuh orang dan berlaga sok suci. Kau berlaga sok suci apa sih? aku mendapatkan takdir bintang keberuntungan. Saat waktunya tiba aku akan membantumu bergabung dengan keluarga baru. Sebenarnya mimpimu sudah terwujud. Apa urusannya denganmu? Tapi ternyata tidak. Tetapi, apa kau sudah lupa? Bisa lapor polisi kapan saja untuk menangkapmu. Kau membocorkan rahasia perusahaan. Ah, kalau begitu. Hehehe, aku katakan sejujurnya padamu. Orang-orang yang kutemui tidak ada yang berkata jujur. Hehehe. Apa yang ingin kalian tanyakan? Guru yang tidak ada di atas. Meham kakakku. Tangkap dan bawa dia kembali. Namanya Yu Feng. Dia memiliki takdir bintang racun surgawi. Sangat langka. Kakakku ingin menjadikannya sebagai bahan pengantar obat untuk memurnikan pil racun. Asalkan berhasil memurnikan takdir bintang racun, itu bisa menjadi miliknya. Menjadi. Miliknya. Jangan takut kakak datang. Su Chen. Cucu tertuaku Su Chen. Putraku, nenek. Kau akhirnya sadar juga, astaga. Aduh. Apa kalian melihat? Laporan tes DNA di tanganku itu. Bersyukur apanya? Itu loh yang ada di tanganku setelah aku kecelakaan. Yang di tangan tidak ada tuh. Waktu itu tidak ada apa-apa di dekatmu. Oh benar. Aku baru ingat. Setelah kau kecelakaan waktu itu, aku melihat ada orang yang mencurigakan di sebelahmu. Aku baru saja mau lapor polisi. Dia menggumamkan apa di sebelahku. Lalu aku jatuh pingsan. Setelah aku bangun aku langsung memikirkan hal ini. Yang kecil. Di mana yang berada? Yang telah diculik orang. Tidak boleh. Ibu yang itu sebenarnya adalah Xiao Su. Hasil tes DNA. Hubungan darahku dengannya mencapai 99%. 19. Astaga, aku harus pergi menyelamatkannya. Satu jam lagi. Inti dewamu akan terkunci di dalam tubuh fisikmu. Saat itu tiba aku akan menjadikan tubuhmu sebagai bahan ramuan pil. Aku akan mendapatkan pil dewa yang tiada taranya, hahaha. Yang jangan takut, kakak datang. Ya. Kalian jangan mendekat. Jangan. Ayah.
Yao Yao. Apa ini? Ini adalah pil Wangtong. Ayah makanlah ini. Rasa sakitnya pasti akan terbang pergi. Yao Yao, ayah minta maaf. Ayah terlalu bodoh. Sampai bisa ditipu oleh mereka. Ayah sungguh minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Yao Yao sudah lama memaafkan ayah. Tapi lain kali jangan mempertaruhkan nyawa lagi untuk menyelamatkanku. Sebenarnya aku sudah merapalkan mantra pelindung tubuh pada diriku sendiri. Mereka tidak akan bisa melukaiku. Ayah. Aku tidak menyangka ayah juga orang yang suka mendramatisir keadaan. Astaga, sejujurnya ini juga pertama kalinya aku melihat Susu mengomentari orang lain. Sayang, ini anggur baru edisi Hari Nasional. Tidak, aku mau makan. Duar. Dia meledak. Sebenarnya dia juga salah satu murid kakak senior. Dia sangat pintar. Kakak senior sangat menyukainya. Siapa sangka dia meramal nasibnya sendiri. Dan hasil ramalannya menunjukkan bahwa Yang adalah pembawa sial baginya. Jadi bisa dibilang, dia selalu mencari kesempatan untuk melukai dan menculik Yang. Intinya, untung saja kakak senior sudah tahu lebih awal dan mengadopsi Yang. Pendeta Tao Lianhua sebenarnya tahu identitas Yang. Lalu kenapa dia tidak memberitahuku? Garis takdir Yang terlalu istimewa. Walaupun dia diserahkan kepada kalian, kalian belum tentu bisa melindunginya. Makanya kakak senior hanya ingin melindunginya. Sekarang aku sudah melepas jabatanku. Kalian semua sudah bisa mulai bertugas. Hahaha, asyik. Wah, seru. Tunggu dulu, salah. Kalau begitu Yang tidak bisa jadi adik perempuanku dong. selamat, tebakanmu benar. Sini, biar mahasiswi S2 itu saja yang jadi adik perempuanku. Ah, gampang itu, gampang, hahaha. Paman yang ini titik properti di wajahnya memancarkan cahaya merah loh. Apakah akhir-akhir ini paman sedang menjalankan bisnis real estate atau semacamnya? Benar-benar sakti. Kalau aku bagaimana? Kalau kamu sepertinya kurang cocok untuk dibahas sekarang loh. Tapi kamu akan terkena musibah masuk penjara. Kamu harus benar-benar berhati-hati ya. Sudahlah. Memangnya kamu tidak sadar dengan apa yang kamu lakukan sendiri? Tunggu saja sampai ada razia dan kamu dijebloskan ke penjara. Halo semuanya yang lewat, jangan sampai terlewatkan ya. Ini semua adalah pil obat yang aku racik sendiri. Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Cukup satu pil kecil semua penyakit langsung hilang. Tanpa operasi, tanpa obat bius. Sekali minum langsung sembuh tanpa diragukan lagi. Tidak ada. Bukankah ayah sudah pernah memberimu kartu kredit tambahan? Terus kalau sudah dapat uang mau buat apa? Beli permen di warung tidak bisa pakai kartu. Cuma bisa pakai uang tunai. Ayah, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku mau belikan permen buat ayah, nenek, dan kakak. Wah, pintar sekali. Asal kamu tahu ya, yang itu aku duluan yang bawa pulang. Dia kan adik perempuanku juga. Aku duluan yang sayang sama dia. Aku yang sayang sama dia makanya ku bawa pulang. Tapi dia tetap adikku. Adikku. Anak ini milikku. Tunggu sebentar, Paman. Paman. Paman belum lama menikah kan? Iya benar. Memangnya ada apa? Minta uang 5 yuan. Ya ampun Yoyu. Ayah kan baru saja kasih kamu uang. Kenapa minta uang lagi ke paman? Tidak boleh ayah yang kasih. Harus paman ini yang kasih. Aduh, aku tidak punya uang receh. Uangku cuma ada segini. Maaf ya paman. Membocorkan rahasia langit sekarang. Itu tidak baik buat paman maupun buatku. Istri paman sedang dalam bahaya. Istriku mana mungkin. Beberapa hari ini dia lagi kurang sehat. Dia cuma istirahat di rumah. Tidak pergi kemana-mana. Kalau tidak percaya coba paman telepon. Yang tidak mungkin bercanda. Paman boleh coba telepon dulu. Mungkin dia sedang tidur. Coba aku cek CCTV. Mati kau kalau saja suamimu tidak jatuh. Aku tidak mungkin ketahuan. Dan aku juga tidak akan mati. Kau harus bayar dengan nyawa. Istriku. Istriku. Gawat, bagaimana Li Huisan bisa tahu? Aku harus pulang.
Presdir Su, aku harus pulang. Tunggu sebentar, aku sudah menelepon kantor polisi. Mereka akan segera tiba. Istrimu tidak akan apa-apa. Aku akan pergi bersamamu. Halo. Rumah Anda baru saja dimasuki perampok. Tersangka sudah berhasil ditangkap, tetapi istri Anda mengalami syok. Mungkin Anda perlu datang kemari sebentar. Baik. Pantas saja kakakku bilang kau ini pembawa sial. Aku benar-benar menyesal dulu pernah mengasihanimu. Kakakku mati gara-gara kau. Kau tidak akan berakhir dengan baik. Bibi tolong jaga ucapanmu. Kakakmu yang ingin membunuhku. Dia yang gagal membunuhku, lalu bagaimana bisa kau bilang aku yang mencelakainya? Orang yang banyak berbuat jahat pasti akan binasa dengan sendirinya. Bibi, apa kau tidak pernah sekolah? Sampai hal seperti ini saja tidak tahu. Awalnya aku berniat memandang kesetiaanmu padaku, selama bertahun-tahun dan mau mengampunimu. Tapi tak kusangka kau sama sekali tidak mau bertobat. Malah menjadi semakin kejam. Luo-san. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Atas dasar apa Tuan Muda ke-10 Lu? Jelas-jelas aku yang lebih dulu mengenalmu. Tapi kau malah berpaling pada orang lain. Atas dasar apa padahal aku mengira setelah mantan istrimu meninggal, kau akan sedikit melirikku. Tapi kenapa kau tidak mau bersamaku? Ayah selamanya hanya mencintai ibumu seorang. Tunggu beberapa waktu lagi ya. Ayah pasti akan membawamu menjenguk ibu, oke? Sini ayah peluk anak pintar. Tudou dasar kau ini tudou. Aduh, pagi-pagi begini, siapa sih yang datang? Wah, kakak datang menjengukmu. Kak Lin Mo, kau sudah datang. Su Yang. Sudah berapa kali ku bilang padamu, laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Jangan bergaul dengan orang yang tidak jelas seperti dia. Bawa pergi sana menjauh. Itu fitnah tahu lagi pula. Kak Limo bukanlah orang jahat sembarangan. Dia kakak yang baik. Lihat ayah bawa apa untukmu. Wah, uangnya banyak sekali. Dasar gadis kecil mata duitan, tahunya cuma suka uang. Waktu itu kan sudah kubawakan liontin giok. Kali ini kubawakan hadiah lagi. Bagaimana kamu suka tidak? Suka-suka. Uang jajan sebanyak ini. Bisa beli banyak susu kalsium AD. Permen lollipop dan mie kering. Yang bahagia sekali. Uang segini apalah artinya, Yang. Jangan terima uang darinya. Kakak saja yang beri uang untukmu. Yang butuhnya uang tunai. Kakak yang butuh uang. Kakak. Baiklah. Kak Su Chen juga kakakku yang baik. Kalian berdua adalah kakakku yang sangat baik. Oh, siapa ini? Profesor Sen, kenapa Anda datang kemari? Adik perempuanmu sudah ketemu. Benar sekali. Ini adalah adik perempuanku, Su yang adik kandungku. Benar-benar tidak menyangka anak ini ternyata masih sekecil ini. Hei, Profesor Sen, sebenarnya ada apa ini? Waktu aku pergi ke rumah sakit sebelumnya, aku dengar mereka membeli sebotol pil Longhua. Sangat ampuh untuk penyakit kardiovaskular. Awalnya aku masih tidak percaya, tapi setelah aku bawa satu pil untuk diuji di laboratorium, ternyata benar-benar ditemukan kandungan baru. Pil Longhua itu bukankah obat yang diberikan Yang? Ya, melalui proses uji laboratorium, dari komposisinya saya menemukan obat yang sangat ampuh untuk mengatasi masalah jantung dan pembuluh darah. Dan obat ini sama sekali tidak memiliki efek samping. Tapi pujian ini bukan milik saya, melainkan milik anak ini, Kakek Sen. Sebenarnya resep obat ini diajarkan oleh guruku. Aku juga kebetulan saja menemukannya saat sedang meracik pil. Jadi ini tidak bisa dibilang pencapaianku sendiri. Anak pintar, apa kamu masih punya resep obat yang lain? Kakek bersedia bayar mahal untuk beli resep obat yang kamu punya. Dibayar mahal yang benar saja. Aku memang punya beberapa yang bagus, tapi aku tidak tahu kakek butuh yang mana. Bagus sekali, kakek mau beli semuanya. Pantas saja aku bangun pagi-pagi mencarimu. Wah, ternyata hari ini aku akan jadi orang kaya, haha. Saya bisa menemukan komponen obat baru ini. Saya harus berterima kasih kepada satu orang. Orang itu adalah anak yang duduk di sebelah saya ini. Saya tahu kalian semua pasti sulit untuk mempercayainya. Tapi ini adalah kenyataan. Walaupun yang usianya masih sangat muda, tapi dia sudah sangat mahir dalam membuat obat tradisional. Dan dia juga sangat akurat dalam menentukan takarannya. Pil Longhua ini adalah hasil racikan tangan yang sendiri.
Mulai sekarang Su yang resmi menjadi murid utamaku. Saya akan mewariskan semua ilmu yang saya pelajari seumur hidup kepadanya tanpa sisa. Yang kita memang sangat hebat. Bisa-bisanya dia diangkat jadi murid oleh Profesor Sen. Usianya kan baru 7 tahun. Bahkan dia belum mulai masuk sekolah. Kamu benar-benar luar biasa, hahaha. Ya, ini utamanya karena faktor genetik yang bagus. Ayahnya memang sangat cerdas. Hahaha, kenapa gen sebagus itu tidak menurun kepadaku sedikit saja? Hehe, Profesor Chen sangat baik kepadaku. Beliau mengajariku banyak sekali ilmu tentang bahan obat-obatan. Aku selalu mengira ilmu meracik obat itu tidak ada batasnya. Tapi belakangan aku baru sadar, hanya dengan metode ekstraksi kita sudah bisa mendapatkan kandungan obat yang terbaik. Oh iya, aku juga dengar kalau penemuan Profesor Sen akhir-akhir ini, itu semua selalu berkat bantuan dari yang kita. Hahaha, keren sekali. Bintang keberuntungan kecil itu sudah menghancurkan bisnisku. Dia yang membuatku jadi hancur begini. Guru besar tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao Taimi, bagaimana kalau kita pergi buka lapak saja? Buka lapak untuk meramal nasib ya? Bukan dong, kita bisa jualan apa saja kalau buka lapak. Contohnya kertas jimat milikmu itu, obat-obatanmu atau senjata pusaka dan semacamnya. Tapi kalau kamu suka meramal nasib juga boleh kok. Oke, Yao Yao. Ini semua barang apa sih? Ini semua itu barang bagus tahu. Contohnya tanaman herbal yang satu ini. Tanaman ini telah menyerap saripati bulan. Kalau ada orang yang menderita panas dalam, cukup telan tanaman ini dan dia akan langsung sembuh. Hei, terus lihat yang ini juga dong. Iya, bagus-bagus. Kalau soal khasiatnya sih aku percaya. Tapi orang lain mungkin bakal mengira kamu cuma menipu uang mereka. Kalau begitu aku tidak punya barang bagus untuk dijual. Tada. Kalau begitu tugasmu adalah berteriak memanggil pelanggan untukku. Semua uang hasil penjualannya nanti buat kamu saja. Hah? Kudengar kalian ini sangat jago dalam urusan penculikan anak. Hahaha, biar ku beritahu ya. Asalkan itu mangsa yang sudah kami incar, belum pernah ada yang bisa lolos. Anak-anak yang berhasil kami tangkap, sebagian kami jual ke desa terpelosok, dan yang agak besar kami suruh jadi pengemis di jalanan. Hehe, ini benar-benar bisnis tanpa modal. Untungnya sangat besar. Kalian lihat dua bocah di pinggir jalan itu. Ini kuberikan uang pada kalian, tapi kalian harus membereskan dua bocah itu untukku. Wah, anak perempuan ini penampilannya sangat menarik ya. Pasti bisa dijual dengan harga yang sangat mahal kan, tapi bocah laki-laki itu kelihatannya sudah terlalu besar. Pasti bakal agak susah untuk dijual nanti. Coba kalian perhatikan dari cara mereka berpakaian. Sekali lihat saja sudah ketahuan kalau mereka anak orang kaya. Keluarga mereka tidak akan balas dendam kepada kita kan. Maksudku 10 juta. Tapi kau harus membuat mereka berdua cacat lalu membereskannya. Urusan setelah itu aku sama sekali tidak akan ikut campur. Kalau soal itu sih tidak masalah. Hanya saja tampang mereka memang sangat bagus. Apa benar-benar harus dibuat cacat? Nanti jadi tidak berharga lagi. 15 juta anak laki-laki itu terserah kau saja. Tapi anak perempuan itu, aku harus melihatnya benar-benar lumpuh. Halo adik kecil. Kulihat kalian berdua berjualan di sini. Apa keluarga kalian tidak khawatir? Tidak usah khawatir lagi pula, aku tidak memperhatikan kalian. Sudah berjualan cukup lama di sini, dan belum ada yang beli juga. Apa kalian sangat lelah? Makanlah permen ini. Kata ayah tidak boleh makan pemberian orang tak dikenal. Dia terus bertanya tapi tidak beli apa-apa. Memegang sana-sini sampai mainan modelku rusak. Dia itu orang jahat. Aku mencium bau darah dari tubuhnya. Jadi dia pasti pernah menghabisi orang sebelumnya. Ah, kalau begitu kita harus bagaimana? Tidak, coba kau lihat. Kiki, kita harus bagaimana ini? Bagaimana kalau kita kabur saja? Kau ini benar-benar penakut ya. Aku suka padamu. Bukan begitu, kita juga tidak akan menang melawan mereka. Lari dulu baru lapor polisi. Biarkan mereka datang mencari kita. Aku punya rencana. Baiklah. Kalau begitu kau tunggu aku ya, jangan lari sembarangan. Wah. Adik kecil, apa kau lapar? Kenapa sendirian saja berjualan di sini? Kakak sedang pergi membeli makanan. Aku sedang menunggunya di sini. Oh, ternyata anak laki-laki itu kakakmu ya? Dia terjatuh. Jatuhnya lumayan parah loh. Benarkah? Terus di mana kakak? Di mana kakak sekarang? Dia yang menyuruh paman untuk menjemputmu. Baiklah paman, aku ikut denganmu. Adik kecil, siapa namamu? Tenagamu kuat sekali ya? Namaku Su Yang. Tenagaku bukan cuma kuat, tapi aku juga bisa meramal. Oh ya, kalau begitu coba ramal peruntunganku akhir-akhir ini.
Paman bau darah. Paman pernah membunuh orang sebelumnya, dan ada aura jahat di kepalamu. Bukan cuma terlihat akan kena sial, tapi di antara alismu juga terlihat gelap. Paman akan segera masuk penjara. Bocah nakal bicara omong kosong apa kau ini? Di kehidupan selanjutnya sebelum keluar rumah ramal saja dulu dirimu sendiri. Lihat apakah kau yang akan kena sial. Mau makan? Ya. Gendut cepat bantu aku. Kak Dabai. Beraninya kau menindasku. Jangan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Chen Chen Feng. Sudah kuduga dari awal kalau paman ini orang jahat. Masuklah ke penjara dan renungkan kesalahanmu. Yao Yao. Yang tadi itu terlalu berbahaya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Kau mengerti? Kan ada bosku di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuhku. Hei. Aku sudah menemukan informasinya. Mereka cuma orang sewaan yang dibayar untuk bertindak. Orang bernama Qian Feng membayar mereka 15 juta. Qian Feng, aku ingat orang itu. Aku dan kakak seperguruan pernah pergi ke rumahnya. Kami bahkan pernah membacakan Feng Shui untuknya. Tapi Qian Feng ini adalah pengikut setia Luo Yang. 10 tahun yang lalu dia hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi semenjak mendapat petunjuk dari Luo Yang, urusannya lancar terus. Bisnisnya makin lama makin besar. Baru hari ini setelah diselidiki ketahuan, ternyata selama ini dia melakukan hal ilegal. Jangan-jangan dia melakukan ini demi Luo Yang. Makanya dia balas dendam. Bahaya sekali. Begini ya neneknya Linmo, bukannya mau menyalahkan nenek, tapi hal seberbahaya ini kenapa membiarkan Yang melakukannya? Maaf ya Nek. Aku tidak akan berani lagi. Nenek aku yang meminta Kak Ning Meng pergi mencari bantuan. Kak Ning Meng juga tidak meninggalkanku kok. Nenek jangan sedih lagi ya. Iya aduh. Karena bukan adik kandungnya sendiri, pantas saja dia sama sekali tidak peduli. Ini milikku. Aku tidak bisa meninggalkan adik perempuanku sendirian di sini. Apa maksudmu? Ning di mana? Profesor sudah datang. Ada kabar baik nih, kamu mau dengar tidak? Kabar baik apa? Karena selama proses tim kita meracik obat, kamu sudah memberikan kontribusi besar untuk tim. Jadi mulai sekarang, kamu bukan cuma murid utamaku, tapi juga sudah jadi bagian dari tim kita. Jadi mulai hari ini. Yang kita ini sudah jadi peneliti cilik di bidang tanaman herbal. Hahaha. Ini sertifikat gelarmu.